Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tugas learning journal agenda ketiga mengenai manajemen aparatur sipil negara. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizka Fatisia, peserta Latsar CPNS 2021 dari unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Sorong. Pada pembahasan tentang manajemen aparatur sipil negara, kita akan membahas tentang kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN. Yang kedua yaitu konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang terakhir mengenai mekanisme pengelolaan ASN. Untuk kedudukan ASN, pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk pegawai ASN sendiri yaitu yang pertama pegawai negeri sipil atau PNS, yang kedua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Untuk peran ASN sendiri yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk tugas ASN tersendiri yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga yaitu mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Untuk PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Untuk P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Untuk kewajiban pegawai ASN yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di lingkungan kerja maupun di kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengungkapkan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Untuk fungsi kode etik ASN yaitu yang pertama sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara yang menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang ketiga yaitu etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Yang kedua mengenai sistem merit dalam manajemen ASN. Yang pertama bagi organisasi mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Prinsip sistem merit yaitu yang pertama keadilan dan kewajaran, yang kedua objektif, yang ketiga berbasis kinerja. Untuk pelaksanaan sistem merit dalam melaksanakan komponen pengelolaan ASN yang pertama yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, dan yang terakhir yaitu pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Adapun kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN yaitu yang pertama Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, dan yang kedua yaitu Kemenpan dan RB. Adapun mekanisme pengelolaan ASN yaitu yang pertama manajemen PNS, yang kedua manajemen P3K, yang
Ketiga, pengelolaan JPT, dan yang terakhir, organisasi dan sistem informasi. Untuk manajemen PNS, yaitu mulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, selanjutnya pengadaan, selanjutnya pangkat dan jabatan, selanjutnya pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan yang terakhir yaitu perlindungan. Adapun manajemen P3K yaitu penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan yang terakhir perlindungan. Untuk sistem informasinya, yaitu sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Untuk sistem tersebut diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai